Oke, apa kabar nih semua Bapak Ibu dan kawan. Ini pun selalu apa kabar nih Bapak Ibu, nanti bisa sehat-sehat kan? Orang tua banget. Iya, ini sekarang kita ketemu sama tim Diakonia Pendidikan ya di Iya. ini Bang ya. Jadi ada Kylie di sini, ada Mas Kris juga gitu. Ada Bang Basta lagi ini ya, lagi Anak bawang. lagi lagi mau diajak ya, Iya. mau Udah dibajak, diajak, mau dibajak. Udah dijebak. Udah dibajak. Yang ke depan. Ya, tim Diakonia Pendidikannya GKI Maulana Yusuf ya, ceritanya gitu. Nah, tapi kita sebelum ngobrol soal kesananya lebih jauh, kita mau cerita sedikit nih soal ini, apa namanya kalau orang bilang kemampuan kita untuk ini ya, kalau bahasa kerennya kan crowdfunding gitu. Ya. Tapi kalau bahasa kita kan punya kearifan lokal ya, kita bilangnya udunan gitu ya. Gitu. Bahasa sendiri udunan gitu kan. Jadi kecil-kecil sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya, menjadi bukan Pak Bukit ya tapi bukit ya. Bukit ya, kita berharap seperti itu. Nah, punya pengalaman nggak dengan udunan kalau dari pengalaman sehari-hari nih Bang Basar atau Pak Kris atau Bu Eli gini, manggil Bu atau manggil Kak sini? Manggil Kak ya. Aku Manggil dulu Kak. kali, aku pernah punya pengalaman, tapi terkait dengan pendidikan dan juga bantuan COVID kemarin. Oke. Karena inisiatif sendiri dan ngobrol sama teman, cuma modal WA gitu, jadi kita bantuin dong di sana tuh ada yang secara pendidikan mereka tuh butuh bantuan apa untuk uang sekolah. Meskipun kecil nggak apa-apa kita bantu yuk, nggak gitu kan. Nah aku bilang itu ke beberapa teman, kumpulin teman-teman yang di Bandung, yang di Jakarta, dan akhirnya kita bisa membantu mereka. Nah tapi memang di sisi yang lain memang ketika nggak semua teman memang mensupport karena mereka juga punya pertimbangan masing-masing. Ada juga yang berpikir ngapain ngasih bantuan kalau nggak signifikan. Nah ada juga yang begitu, nggak salah juga sebenarnya seperti itu, tapi kalau aku sih berpikir ya sekecil apapun kalau kita bisa membantu paling tidak itu kan memberikan manfaat, meskipun juga manfaatnya tidak terlalu terasa gitu. Waktu itu juga pas baru merebak COVID juga lakukan bantuan untuk di daerah waktu itu, ajak teman-teman ya sekali lagi lewat WA, lewat sosial media begitu, dan ya puji Tuhan ya, kita bisa membantu teman-teman di daerah yang yang terkena COVID, kalau butuh perawatan dan yang juga terimbas ekonomi gitu. Nah, jadi aku merasakan betul bahwa manfaat udunan itu memang cukup apa ya? Itu kalau bahasa ini kita bilang boom gitu loh. Jadi ya ada ini ya, getaran viral lah ya gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi aku sih itu aku pengalaman pribadi gitu sih. Ya, karena memang kadang-kadang ini Pak, kalau di gereja dulu sering ada itu kayak gerakan 1000, serba 5000 gitu. Maksudnya bikin ini gitu ya, terus bikin untuk satu event biasanya seperti itu gitu. Nah, kalau Pak Kris sama Bu Eli pernah ngalamin ini udunan? Saya bisa cerita dulu pernah juga itu kita mengaktifkan sekolah minggu. Nah, sekolah minggu berapa sih ya gitu. Iya, ngejajan doang ya paling di ini diambil. Pernah mereka juga mengumpulkan ya masing-masing anak entah 2.000, 5.000 atau berapa. Tapi jangan kita lihat jumlahnya. Gitu. Memang beasiswa di tempat kita sebetulnya keroyokan istilahnya. Belum ada tuh satu anak ditanggung satu orang belum. Belum saat ini belum. Bahkan ke depan kalau bisa sih ada gitu ya. Kita berharap ada. Tapi selama ini kita betul-betul semua ditanggung bersama. Berapapun rupiahnya bermanfaat. Entah ribu atau apa. Kalau kita biasakan disiplin 5.000 kali 12 saja berapa 60. 60 bisa satu SPP satu bulan gitu. Kalau orangnya banyak ya nggak kerasa. Ya kan karena pernah kita juga lihat di TV juga orang yang sakit dibantu hanya pakai receh gitu. Recehnya berapa banyak? Banyak gitu ya. Aku kalau tadi Mas bilang receh, ada waktu itu yang beli motor pakai receh. Berapa karung mungkin di bawah dia. Iya, karena jumlahnya jadi besar kan. Karena mungkin kalau sehari-hari kita nggak nyadar ya, paling 2.000, 5.000 itu ya paling duit dikasih buat parkir, dikasih buat jajan ini ya, paling ya berapa ya. Kan tergeletak di rumah nggak pakai gitu ya. Kita kumpulkan. Tapi memang karena udah dikumpulin jadi bisa terasa ya berdampak gitu. Kalau Kak Eli pernah punya pengalaman? Punya, waktu itu bukan dalam bentuk uang ya. Jadi waktu itu saya itu terlibat di dalam panitia bulan keluarga. Jadi waktu itu kita itu mengumpulkan barang-barang bekas. Tapi maksudnya gini, kita umumkan ke jemaat yang mau memberikan barang-barang yang udah nggak terpakai, layak pakai tapi masih layak. Terus kita buat garasel. Nah, yang ininya itu ya, yang maksudnya yang saya buat terharu juga tuh waktu itu kita programnya gini, dari garasel itu kita kan mendapatkan uang. Jadi waktu itu kita membuat pengumuman di jemaat itu mengumpulkan boleh menyumbangkan barang-barang yang tidak terpakai lagi tapi masih layak. Kemudian kita juga mengumpulkan kalau mau menyumbangkan beras, pokoknya kebutuhan pokok lah ya, beras, gula, minyak gitu ya, sembako. Nah kemudian dari hasil penjualan barang-barang yang
tadi kita jual, kemudian uang itu kita belikan lagi tambahan beras dan kita bantu untuk penerima bantuan pendidikan ini gitu. Jadi waktu itu cukup banyak, kita bisa bantu 100 sekian. Mereka kita kasih dalam bentuk sembako tadi. Oh, oke. Gitu. Padahal tadi niatnya cuma dari barang bekas ya? Iya, dari barang bekas. Tapi ini juga sama, aku jadi ingat yang karena power of udunan ya. Iya. Power of udunan. Kayak di Monosip ini kan juga dulu ada tuh beras berbagi bersama ya. Nah itu kan dulu konsepnya awalnya memang dari segenggam. Jadi satu jemaat itu segenggam bawa masing-masing lalu dibagikan ke jemaat ya. Awalnya kan konsepnya begitu, tapi lama-lama berkembang terus dan memang banyak yang membutuhkan ya. Betul. Lalu kemudian akhirnya tuh jadi orang dari yang segenggam tadi sampai berkarung-karung beras diantar ke gereja ini gitu. Artinya bahwa semangat kebersamaan itu ini yang harus terus kita pupukkan. Kalau untuk kita artinya untuk gerakan-gerakan kemanusiaan lah. Gitu kan. Gotong royong kalau bahasanya kita ya gitu. Karena saya kalau nggak salah ingat dulu pernah ada yang cerita juga gitu ya. Almarhum Pak Iskandar juga kalau nggak salah pernah cerita bahwa GKI Monosip juga dibangun gitu kan, ada yang nyumbang 2 bata, 3 bata gitu ya, awalnya seperti itu. Dan kita nggak boleh lupa ya, semangat itu harus terus kita jaga kan. Betul. Oh, satu lagi tadi ya, dari gini, dari yang kita kumpulkan dari jemaat tadi, sembako tadi, itu memang kita jual dengan harga murah, pasar murah ke penerima bantuan. Jadi nilai yang 100.000 kita jual 50.000. Dan dari uangnya itu kemudian kita bisa membantu ke rumah kanker, rumah singgah kanker. Dan itu rame banget loh. Di bawah tuh ya kan dulu kan yang Gresel di bawah tuh rame banget loh. Itu berapa kali ya? Iya. Jadi gimana ya, dari satu ke satu bisa semuanya bisa membantu ya, semua gitu ya. Jadi ya ibaratnya yang kalau penerima bantuan ini nerima bantuan, dari mereka pun akhirnya memberikan bantuan juga pada akhirnya ke penerima rumah singgah kanker. Jadi itu ada semangat ini ya, udunan itu bisa menular dengan ini ya, dan memberikan semangat inspirasi seperti itu. Itu kan bawa efek yang besar loh, maksudnya jadi jangan diremehkan ya, meskipun kecil-kecil itu kan kalau dikumpulkan bisa besar dan bisa berdampak luas untuk banyak orang gitu. Betul. Dan memang itu juga yang membuat kenapa akhirnya ini ya, karena jadi semangatnya ditanggung bareng-bareng ya gitu. Sesuatu yang kita nggak kerasa sehari-hari cuman yang mungkin kita pakai buat jajan atau buat tergeletak begitu saja, tapi ternyata saat kita pakai jadi bareng-bareng kita bisa kuat. Kayak kita dulu zaman kuliah kan, kalau zaman kuliah itu kan ongkos-ongkos sisa uang angkot tuh cepet-cepet itu kan gopek kan taruhnya kan di meja di gitu. celengan adalah gitu. Tanggal 29 30 dikorek-korek makanya dari uang receh itu kan gitu. Iya, pergi ke warung kan gitu kan. Tapi saya punya temen waktu itu Bang. Jadi dia cuman 500 zaman itu ya dikumpulin bla bla bla, akhirnya dia bisa beli printer loh dari situ. Dan emang itu karena ada ya karena kadang-kadang yang kecil kita nggak terasa kalau cuma sehari-hari ya, tapi kalau begitu kita kumpulkan kita bisa pasti kita bisa ini juga. Itulah semangatnya, jadi memang kebersamaan. Betul. Berapapun angkanya nggak usah. Tapi kalau bersama semua jadi ringan. Nah kalau di tim Diakonia Pendidikan nih ada pengalaman khusus nggak dengan itu? Tadi yang cerita sekolah minggu ya Pak ya. Jadi itu bisa jadi inspirasi juga. Dan Garacel juga membantu berapa kali. Gitu ya, seperti berapa kali. Mungkin aku ini cerita dikit karena tadi TPD tadi aku pernah ke satu sekolah nih, baru pertama kali lah ya. Ditugaskan tim TPD ini untuk ke sekolah membayarkan uang satu anak yang kita bantu. SPP itu berarti. Uang SPP, rencananya uang SPP. Ya sekian dengan jumlah yang jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, tapi waktu datang ke sekolah, lalu sekolahnya bilang, belum ada rapat nih, nanti tunggu rapat dulu ya Pak. Setelah pertemuan dengan orang tua nanti akan kami sampaikan biaya fixnya. Tunggu 1-2 minggu belum ada kabar, kontak lagi, aku datang ke sekolah itu. Nah, jadi ternyata memang bantuan yang kita berikan itu tidak mencukupi besaran uang sekolahnya secara keseluruhan. Jadi lalu kita putuskan gimana? Kita tetap bantu dengan nilai yang kita bisa kasih. Lalu kita hanya bisa membayarkan untuk seragamnya, seragam dan ada beberapa bayaran yang lain gitu. Tapi pulang dari tempat itu, karena kita hitung kan besarannya kan, itu mungkin bantuan gitu tuh hanya sekitar berapa persen lah. Di jalan pulang itu aku berpikir dia kemana ya Tuhan cari uang tambahan untuk uang sekolahnya gitu kan. Sementara kita dari gereja cuma bisa bantu sekian. Nah ini kan kalau misalnya kita kebayang nggak ya kalau misalnya ini kita kerjakan sama-sama, ini kan akan jadi sesuatu yang sangat mungkin kita kita realisasikan untuk membantu kan gitu kan. Nah jadi aku berpikir-pikir gitu terus cerita sama tim Diakonia ini gitu, ke Kak Eli juga, ke Mas Kris juga cerita gitu. Jadi di dalam kita memberikan beasiswa itu
ya ada perasaan di kita itu juga ada perasaan, bukan perasaan iba, tapi perasaan di dalam diri kita tuh, Tuhan aku bisa lakukan apa sih supaya bisa bantu mereka ini gitu. Judulnya compassion kalau orang bilang gitu, gitu ya. Jadi ada kepedulian besar gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ya pengalaman itu cukup mengharukan, dan aku rasa Mas Kris dan Kak Eli juga punya pengalaman itu pasti. Apalagi yang udah sering ya, udah lebih lama ya. Mas Kris sudah dari kapan Mas sudah dari? Kayaknya harusnya panggil Mas Mbah. Eyang manggilnya gitu kan. Gitu. Ada pengalaman lain Mas kalau yang pernah dialami juga ke dalam konteks bahwa kita udunan gitu untuk itu? Ya betul, itu memang seru sebetulnya ya. Kalau kita dari dulu nggak berani pakai konsep udunan, udah nggak tahu. Iya. Sudah biaya pendidikan itu besar kan ya. Betul. Kalau kita tawarkan pada seseorang belum tentu. Gitu dia langsung mau satu yang bantu gitu ya, karena cukup besar. Tahun gitu. Cukup besar gitu ya kadang-kadang. Tapi saya berharap sih ada sekarang ya, mudah-mudahan ya. Ada. Tapi ya dulu diberanikan untuk itu. Ternyata responnya banyak ya. Orang mau, udah saya bersepuluh mungkin gitu ya. Iya, sama-sama nanggung yang ini gitu ya. Kira-kira dengan bersepuluh itu akhirnya satu anak bisa tuntas atau apa. Ya, tapi kita juga memang seperti Basar ceritakan gitu ya. Kadang-kadang dilema bagi kita gitu ya. Dananya ya cuma segitu, kita menyelesaikan semuanya supaya dia bisa semua pendidikan, biayanya tercukupi gitu ya. Nggak sampai, nah itulah yang sekarang sedang bagaimana sama-sama tim ini mengupayakan gitu sampai suatu saat nanti jumlah anaknya juga banyak boleh terbantu. Biayanya jelas berbanding baik lah ya, signifikan dengan kebutuhannya dia. Jangan sampai ya kecil sama kebutuhannya besar banget tapi belum gitu. Apalagi pandemi gini kan, banyak orang yang di PHK, banyak orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Sama sekali mungkin nggak bisa bayar bahkan ya. Iya, ada seperti itu. Itu yang miris lah. Tapi memang tim Diakonis ini udah melihat perkembangannya kan ya, mulai dari usaha yang kecil banget awalnya gitu sampai hari ini kan. Pelan-pelan emang banyak orang yang berkontribusi gitu ya. Dan itu kalau dari cerita dari Kak dan Bang Mas di tim Diakonia itu, ya memang semua itu nggak asal kasih loh, maksudnya bukan asal diberikan gitu, bukan. Semua juga dilihat gitu, memang betul nggak dia urgent dan dia memang butuh nggak uang pendidikan, karena ada juga yang ini kan tanda kutip, ada juga yang kurang sandiwara, kurang sesuai lah untuk itu. Jadi tim ini juga terjun langsung ke lapangan, ke rumah-rumah para calon penerima dan penerima bantuan gitu. Jadi ada wawancara juga, jadi dilakukan benar-benar selektif lah ya, ada terbuka, ada pelaporannya. Jadi ya benar-benar kita pengen dapetin yang sesuai dengan ininya. Justru karena itu tadi kan, karena itu udunan kan, jadi kita punya tanggung jawab bersama kan, untuk mengecek, untuk melihat, untuk memastikan seperti pengalaman itu. Kok itu. Yang paling besar mungkin beban moralnya ya Mas. Iya, karena kan bukan cuman kalau cuma dana kita kadang-kadang kita nggak terlalu peduli ya seperti itu. Tapi ya karena ini bersama gitu, kerja bareng, banyak amanat dari banyak orang gitu ya. Semakin banyak kan orang. Kayak Eli kayaknya punya cerita tuh. Dia cerita sama aku, ini aku pergi sini loh Sar, ceritanya. Agak coba gimana Kak, mari ceritanya. Ya Kakak pergi ke rumah yang ke salah satu ngecek ke ini ya, berarti ke orang tua yang dapat bantuan. Ya apa ya, kadang-kadang waktu kita ngelihat ke rumah sana gitu ya, sangat tidak layak gitu. Jadi maksudnya kita itu benar-benar pengen bantu, karena udah sampai ke kita, banyak yang kita mau semua pengen kita bantu gitu ya, kalau bisa dibantu semuanya gitu. Cuman yang kadang-kadang bikin miris tuh, mereka kadang-kadang ongkos juga nggak punya untuk datang wawancara juga. Mereka ongkos nggak punya gitu. Pernah saya wawancara itu, saya tanya kenapa kok keringetan, saya bilang saya tadi jalan Bu, tadi gitu. Karena saya nggak punya ongkos, tapi demi untuk harus wawancara dia datang gitu. Jadi yang nggak tega ya saya kasih ongkos pulang gitu. Rasanya tuh kadang-kadang beban mereka itu besar sekali gitu. Kebutuhannya cukup besar ya. Cukup besar. Terus saya datang ke satu sekolah untuk kasih bantuan saat itu, terus ngobrol dengan pihak sekolah. Mereka itu cerita bahwa dengan kondisi pandemi ini kan anak-anak tuh harus belajar online. Kan harus punya handphone, harus punya kuota katanya. Itu sebenarnya kesulitan sekali untuk mereka. Apalagi kadang keluarganya 2 atau 3 anak ya. Iya, 2-3 anak. Jadi kadang-kadang dia bilang tuh yang kita juga pihak sekolah sebenarnya pengen bantu, cuman kita juga kesulitan dana. Jadi yang paling miris tuh kalau misalnya ayahnya itu Gojek online, kan harus pegang HP. Sedang anaknya harus punya HP juga untuk gitu sekolah ini gitu. Jadi mereka jadi
miris gitu. Harus gimana kalau ya? anaknya diutamain, kerjaan bapaknya agak Kerjaan terganggu. bapaknya karena bapaknya juga harus punya penghasilan harian gitu. Sedang anaknya juga harus sekolah. Nah, itu kadang-kadang sekolahnya itu gurunya memberikan pinjaman HP. Atau mereka memberikan tugas-tugasnya ya nanti malam gitu sesudah. Jadi mereka juga menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Jadi belum lagi kalau uang sekolahnya mereka juga nggak bisa untuk nggak menghilangkan uang sekolah karena sekolah juga tetap butuh uang operasional kan? Gitu. Jadi saling tumpang tindih ya. Jadi makanya udunan ini benar-benar walaupun kita misalnya kondisi seperti sekarang ada kecil, tapi kalau rame-rame itu pasti sangat berarti untuk yang membutuhkan. Betul. Ya memang banyak hal yang harus ini ya, karena kebutuhannya makin besar gitu ya. Terus jadi itu semakin banyak yang terlibat semakin baik ya Pak ya kalau untuk ini berarti. Ya, betul. Nah, kalau gitu apa nih yang kita harapin dalam konsep udunan nih? Pasti bisa lah ya, harusnya makin banyak yang terlibat. Ya kalau aku sih terus terang aja ya, kita ajak teman-teman yang nonton langsung ya dikirim. Kita kontribusi sama gerakan ini, karena ini gerakan kemanusiaan yang juga sangat membantu banyak orang yang membutuhkan, dan ini transparan karena ini amanat bersama ya, jadi harus diusahakan dengan terbuka seperti itu. Karena udunan gitu, kita nggak usah takut sama jumlah. Seberapapun udunan. Udunan memang. Nggak usah malu. Gitu. Betul. Dan satu rupiah pun itu nggak akan meleset, artinya akan disampaikan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Itu ya, enaknya udunan tuh memang sesuatu yang memang ini ya. Kalau kita lihat beberapa contoh gerakan-gerakan lain di luar gitu ya. Jadi kadang-kadang cuma menyisihkan sebagian dari ini, tapi rutin terus menerus gitu ya, terus dikasih gitu ya. Terus sama-sama mengadopsi satu anak misalnya seperti itu. Jadi emang jadi ini ya, jadi cerita yang kecil-kecil tapi justru dampaknya semakin bergulir terus besar seperti itu. Jadi kalau dulu aku tuh sempet kan memang bikin beberapa gerakan yang seperti event ya. Kecil tapi ya. Jadi aku konsepnya begini, aku bilang sama teman-teman begini, daripada kalian nongkrong di kedai kopi, mendingan yang kalian pakai di kedai kopi itu kalian sumbang lah untuk gerakan-gerakan kemanusiaan gitu. Aku mau bikin acara ini di sini nih, kalian ikut dong bantu. Pas bilang itu, terus mereka ngumpulin nih, pas terima angkanya kaget, bisa segede ini. Gitu. Karena iya kan kadang kita misalnya kayak ngopi misalnya gitu kan, ngopi ke misalnya ke tempat inilah kedai kopi gitu. Itu kan paling mungkin habisnya 50 sampai 100 ribu kan ya rasa kan, tapi kalau dikumpulkan ini jadi yang banyak kan orang dengan orang yang jumlah yang signifikan kan itu cukup membantu gitu. Walaupun ngopinya juga nggak hilang ya, bisa masih cuma dikurangin beberapa gitu lah ya. Yang tadi sesi yang tadi segelas mungkin jadi setengah gelas. Ya enggak, yang tadinya setiap bulan berapa kali jadi berapa kali gitu. Bisa lah sebagian untuk di ini ya. Karena kan sebenarnya tadi yang Pak ini ya Mas Kris bilang tadi kan nggak terasa kan sebenarnya dalam beberapa itu langsung sampai gitu. Iya. Gitu lah, jadi power udunan, ayo kita udunan gitu ya. Teman-teman di tim Diakonia Pendidikan juga udah ngelihat sendiri ya. Dari yang awalnya cuma berapa udah Pak, tahun 600.000 ya, 600.000 awalnya 600.000. Sekarang sudah cukup banyak yang dikelola dan cukup banyak yang dibantu. Betul, gitu ya. Itu memang karena kelihatan makin banyaknya itu. Iya gitu. Jadi semakin banyak semakin lagi ya teman-teman gabung lah untuk di sini ya. Menambahkan ini ya. Kalau bahasa Kristennya itu Pak, 5 roti dan 2 ikan tuh dilipat kali gandakan. Kira-kira gitu. Ayo kita bikin 5 roti. Iya, kita nyumbang 5 roti dan 2 ikan ternyata bisa untuk ribuan orang jadi akhirnya seperti itu. Ya, terima kasih banget nih ya Mas Kris. Boleh udah berbagi, Bang Basar juga udah berbagi gitu ya. Sukses terus buat tim Diakonia Pendidikan ya. Nanti semakin banyak yang dibantu, semakin banyak yang berkontribusi gitu ya. Nanti semakin lama kita semakin ngelihat banyak orang yang akhirnya bisa dapat akses pendidikan dengan lebih baik lagi. Guysnya seperti itu. Oke, itu aja dari kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah berbagi. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang telah menyaksikan. Sampai jumpa.